Kemudian dilanjut Bu ya, sedikit nanti akan dilanjut oleh Ustadz Ilmi karena beliau bagiannya fikih. Kemudian yang perlu diketahui lagi Bu ya tentang masalah sholat. Sholat itu paling gampang sebenarnya Bu. Maka rugi bagi orang yang tidak sholat. La khairah. Iya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak sholat. Ketika ada orang yang nggak sholat, melakukan puasa, sayang. Apakah puasanya diterima? Mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan menjadi awal kebaikan buat dia. Cuma dikatakan oleh para ulama bahwasannya orang yang meninggalkan sholat tidak akan diterima amal baiknya. Tidak ada kebaikan bagi dia. Loh, kok begitu? Ada juga pendapat ulama mendoakan mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang tidak menjadikan sebab beliau menjadi orang yang semakin baik sehingga menjadi ahli sholat. Sholat itu Bu, kalau bagi orang yang awal-awal yang tidak mengetahui tentang masalah tata cara melakukan sholat, gampang. Yang penting sholat berjamaah ikut selesai Bu. Awalu bit takbir wa akhiru bis salam. Awali dengan takbir dan akhirnya dengan salam. Kalau ada orang yang tidak tahu karena awal-awal melakukan sholat, tidak hafal Fatihah atau tidak hafal yang lainnya, maka cukup bismillah diulang-ulang. Maka kami mohon kepada ibu-ibu, ayo keluarganya ajak sholat Bu. Jangan sampai kita masuk masjid baru di-sholatin. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti Bu, yang ditanya pertama kali ketika datang hari kiamat, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Lianna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena dengan salat inilah bisa kita akan menjadi orang yang bisa mencegah kejelekan dan bisa melakukan kebaikan. Oleh sebab itu Bu, ayo siapapun orangnya yang ingin belajar sholat, saya siap untuk datang ke rumahnya untuk bisa bantu cara-cara sholat. Dan tidak harus ke masjid kok. Untuk pertama kali monggo di rumahnya, nggak jadi masalah. Yang penting satu sholat. Kemudian kalau dia nggak hafal, yang penting sholat 4 rakaat, yang 4 rakaat. Dibaca apapun yang kita baca yang dia hafal. Kemudian bukan lanjut seperti itu, tidak. Tentunya dia harus belajar semakin tahu tentang masalah tata cara melakukan sholat yang lainnya. Nah, bagi orang yang tahu tentunya Bu harus mengetahui satu, rukun sholat. Rukun sholat itu Bu ada 17. Ini yang wajib kita lakukan. Rukun satu saja ditinggal Bu, maka sholatnya nggak sah. Tentunya bagi orang yang bisa, bagi orang yang sudah bisa melakukan sholat. Makanya perlu belajar. Kalau ada orang yang nggak belajar sholat sampai meninggalnya karena tidak mau atau malu, maka yang salah dia. Paling gampang sekarang Bu, mohon maaf, ilmu disebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan gampangnya sampai masuk ke rumah-rumah melalui HP. Tinggal klik cara melakukan sholat, tahu semuanya. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang tentunya yang sudah ahli sholat, tentu harus tahu Bu ya, rukun sholat. Kemudian rukun sholat ada 17 dibagi menjadi 3 bagian. Satu, rukun qalbi, rukunnya hati. Kedua, rukun qauli, rukun ucapan yang mesti diucapkan oleh lisan kita, didengar oleh telinga sendiri, tidak usah dengan orang lain. Yang ketiga adalah rukun fi'li, rukun gerakan. Yang pertama ada rukun qalbi, ada satu Bu, satu adalah hati. Qalbi itu hati Bu. Satu apa? Niat. Niat itu ada dalam hati Bu.
Sepertinya tadi bu, ayo niat bu, niat apa bu? Niat iktikaf. Saya niat iktikaf, dalam hatinya saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Selesai. Tidak usah diucapkan kok yang sebenarnya. Niat itu fil qalbi, ada dalam hati. Bahkan kalau ada orang yang datang melakukan sholat tidak usolli langsung mengatakan takbir, hatinya mengatakan niat, selesai kok. Karena mengucapkan usolli itu adalah sunnah. Tapi niat dalam hati adalah wajib, masuk rukunnya sholat. Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i yang kita anut. Ada ini bu, ketatalan nanti ya. Kemudian bu yang kedua ada yang namanya rukun qauli, rukun ucapan yang mesti diucapkan oleh lisan kita. Kemudian didengar oleh telinga sendiri, tidak usah didengarkan pada telinga orang lain, karena hukumnya makruh, dikeraskan bacaannya, mengganggu orang lain. Apa yang rukun qauli itu? Satu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nggak boleh begini bu, nggak sah sholatnya. Karena harus diucapkan oleh lisan. Diucapkan oleh mulut kita, didengar oleh telinga sendiri. Kalau ada orang sholat begini, gak sah sholatnya kok. Ini bagi orang-orang yang sudah tahu tentang masalah sholat, bu. Bukan orang yang baru belajar sholat, bukan. Beda bu ya. Itu ibu-ibu harus tahu. Jangan bukan di mulutnya, nggak sah sholatnya. Ini wajib diucapkan di takbir yang pertama ketika masuk sholat. Yang lainnya enggak kok, sunnah. Jadi usolli itu bu ya, usolli fadha subhanahu rakatain imaman lillahi ta'ala. Itu kan ucapan sunnahnya bu. Allah, saya niat sholat subuh ikut imam fadilatul akbar. Allahnya wajib diucapkan oleh mulut kita. Jadi jangan diam-diam begini bu, nggak sah sholatnya. Yang kedua yang wajib diucapkan oleh mulut kita, yang kedua adalah membaca Fatihah. Fatihah bu wajib kita ucapkan dengan lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Didengar dengan mulutnya sendiri, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ganggu orang lain dosa bu, makruh hukumnya. Makruh nggak dapat pahala. Hukumnya makruh itu menghilangkan pahala sholatnya, pahala berjamaahnya, pahala sholatnya, karena mengganggu orang lain. Tentunya didengar dengan telinga sendiri. Yang dengar telinga sendiri, bukan telinga orang lain. Kalau ada orang yang sholat Allahu Akbar, Allah, nggak sah sholatnya kok, karena nggak membaca Fatihah dengan mulut kita. Wajib membaca Fatihah dengan mulut kita, didengar oleh telinga sendiri. Yang kedua, yang ketiga, membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, harus hafal dong. Nggak hafal dengan YouTube, belajar. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah terbiasa melakukan sholat. Kemudian yang keempat bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu cok. Wa ala sayyidina Muhammad kama sholat itu sunnah lagi bu. Innaka hamid itu sunnah bu. Sampai yang penting sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita. Itu sunnah. Yang pertama, yang wajibnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang keempat.
Yang kelima, assalamualaikum, yang ke kanan. Kalau ada orang sholat gini bu, innaka hamidum majid, nggak sah kok. Karena yang ke kanan wajib dibaca oleh mulut kita, didengar oleh telinga sendiri. Nggak boleh diem. Apa atau umamanya? Nggak boleh bang, nggak sah sholatnya. Ini menurut madhab Imam Asy-Syafi'i yang kita lakukan. Jadi ini perlu diketahui. Ini rukun-rukun sholat yang mesti kita lakukan di waktu kita melakukan sholat. Namanya rukun ucapan. Waktu mau habis nih bu. Yang terakhir adalah kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li itu ada 11 bab. Satu diantaranya berdiri bagi yang mampu, ruku, tu'makninah, i'tidal tu'makninah, sujud tu'makninah, duduk tu'makninah, duduk sujud lagi tu'makninah, duduk at-tahiyatul, kemudian tartib. Dan itu yang apa namanya? Yang 11-nya. Jadi 1 tambah 5 berapa bu? 6 tambah 11 17. Ini rukun sholat yang wajib kita ketahui. Sayang waktunya habis bu. Kalau nggak habis kita terangkan sampai ke akar-akarnya biar ibunya semakin mengetahui tentang masalah sholat. Oleh sebab itu bu, tolong rukun-rukun sholat ini jangan ditinggalkan. Ingat bu ya, 5 rukun sholat yang wajib diucapkan oleh lisan kita, yang wajib didengar oleh telinga sendiri. Kalau ada orang sholat nggak baca Bismillah, nggak baca Bismillah sampai atau Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Yang lainnya itu bu, bifilli warhamni, itu sunnah semuanya, nggak baca pun nggak apa-apa. Subhana rabbil a'la itu sunnah, subhana rabbil azim sunnah, kulhu juga sunnah, al-falaq juga sunnah, semuanya sunnah kok. Yang lain sunnah semuanya, yang wajib cuma yang ini. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan bu ya, karena sudah waktu bu ya dipanggil. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan bisa Allah jadikan kita ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan oleh kita semua. Ala hadiniyah wa salihah ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. InsyaAllah bab sholat ini bu ya akan diterangkan oleh Ustaz Ilmi nanti bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.